Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dari materi probability untuk mata kuliah teori peluang. Pada video ini, saya akan menjelaskan pembahasan soal dari materi probability untuk mata kuliah teori peluang. Langsung saja, soal nomor 1, sebuah kotak berisi 3 bola merah, 2 buah biru, dan 1 bola hijau. Satu bola diambil secara acak. Bentuklah ruang probabilitas, yaitu omega, A, dan B untuk percobaan tersebut dan tentukan peluang terambilnya bola merah. Dari soal ini kita tahu bahwa soal ini merupakan bagian dari probability space. Oke, langsung saja. Sebentar. Omega di sini merupakan suatu ruang sampel yang mana berisi keseluruhan elemen. Di sini kan terdapat sebuah kotak berisi 3 bola merah, 3 bola merah, lalu 2 bola biru, dan 1 bola hijau. 1 bola hijau. Satu bola diambil secara acak. Untuk percobaan tersebut, tentukan peluang terambilnya bola merah. Oke, kejadian di sini yaitu merupakan suatu kejadian atau bisa di sini dinotasikan sebagai A. A di sini merupakan suatu kejadian terambilnya peluang terambilnya bola merah. Total dari A di sini tuh ada 3 bola merah. Oke, pertama kita jumlahkan dulu keseluruhan dari ruang sampel. 3 tambah 2 ditambah 1, totalnya ada 6. Dan total dari kejadian yang diamati itu ada, peluang kejadian itu ada 3 terambilnya bola merah. Total bola merah itu ada 3. Nah, sekarang kita akan menentukan untuk probability-nya. Probability di sini, pertama kita mencari untuk probability setiap elemen yang ada di ruang sampel. Jadi, di sini kan kita mengambil bola secara acak. Otomatis dalam satu kotak itu kita bisa saja mengambil bola merah atau bola biru atau bahkan bola hijau. Jadi, nggak ada yang tahu pas mengambil itu bola warna apa yang kita ambil. Makanya setiap elemen ini, setiap satu bola itu memiliki 1/6 kemungkinan. Jadi masing-masing elemen ini memiliki 1/6 kemungkinan terambil. Oke, ingat rumus dari peluang itu. Peluang dari A itu sama aja kayak dengan total dari kejadian yang diamati dibagi oleh ruang sampel. Oke, kalau di rumus peluang biasa itu kayak gini. Oke, maka kita terapkan NA di sini berarti menjadi N omega. NA-nya itu di sini sama dengan 3 dan N omeganya adalah 6. Oke, kita bisa perkecil masing-masing, ini bagi 3 hasilnya 1, ini dibagi 3 hasilnya 2. Maka peluang terambilnya bola merah adalah 1/2. Oke, kita lanjut ke soal yang kita ini hapus dulu. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah kelas terdiri dari 60% mahasiswa menyukai statistika,
45% itu menyukai teori peluang dan 25% lainnya menyukai keduanya. Jika dipilih satu mahasiswa secara acak, berapakah peluang mahasiswa tersebut menyukai minimal salah satu dari kedua mata kuliah tersebut? Oke, pertama kita lihat dulu dari soal ini terdapat dua kejadian, yaitu kejadian mahasiswa menyukai statistika. Kita anggap menyukai statistika ini untuk suatu kejadian A 60% atau bisa kita desimalkan menjadi 0,60. Lalu untuk kejadian menyukai teori peluang atau singkat saja menjadi TP, itu anggap suatu kejadian B 45%. Nah, di sini untuk kejadian yang ketiga itu adalah menyukai keduanya. Jadi menyukai keduanya itu berarti bisa dituliskan sebagai peluang dari gabungan antara irisan dari kejadian A dan kejadian B karena memuat elemen yang ada di kejadian A dan di kejadian B. Di sini peluang menyukai keduanya adalah 25%. Oke, kita ubah ke desimal 0,25 dan ini 0,45. Oke. Jika dipilih satu mahasiswa secara acak, berapa peluang mahasiswa tersebut menyukai minimal salah satu dari kedua mata kuliah tersebut? Kalau semisal minimal itu bisa saja menyukai hanya suka statistik atau hanya suka teori peluang atau bisa menyukai keduanya. Otomatis kita menggunakan ukuran sifat peluang yang mana P dari A, kita akan mencari probability atau peluang dari kejadian A gabungan dari kejadian B agar hanya salah satu saja yang dicari atau memungkinkan salah satu dari tiga kejadian yang dipilih. Ukuran sifat peluang untuk rumus A gabung B itu adalah PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. Oke, langsung saja PA-nya di sini 0,60 ditambah PB-nya 0,45 dan PA irisan B-nya adalah 0,25. Sehingga kita jumlahkan hasilnya tuh 0,80. Jadi peluang mahasiswa menyukai minimal salah satu dari kedua mata kuliah tersebut adalah 0,80. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Di soal ini, sebuah kotak berisi 12 bola terdiri dari 5 bola merah dan 7 bola putih, diambil 4 bola secara acak tanpa pengembalian. Jika X menyatakan banyaknya bola merah yang diambil, tentukan peluang bahwa ada tepat 2 bola merah yang terambil. Perhatikan baik-baik soalnya. Di sini terdiri dari 12 bola merah, lalu terdiri dari 5 bola merah dan 7 bola putih, diambil 4 bola merah secara acak.
Oke, ini tanpa pengembalian. Ingat, suatu fungsi atau distribusi dengan kata kunci tanpa pengembalian, berarti kita bisa menggunakan suatu distribusi hipergeometri di mana parameternya itu ada n, lalu ada n kecil, m besar, dan ada n kecil. Oke, dari soal ini diketahui bahwa sebuah kotak berisi 12 bola. Jadi n itu sebagai populasi keseluruhan, yaitu populasi keseluruhannya adalah 12 bola. Lalu, untuk yang M ini merupakan populasi yang diamati. Oke, terdiri dari 5 bola merah dan 7 bola putih, diambil 4 bola secara acak tanpa pengembalian. Jika X ini menyatakan bola merah, maka populasi yang diamatinya itu adalah bola merah. Oke, bola merah di sini terdiri dari 5 bola, maka M besarnya itu 5. Tentukan peluang terdapat ada 2 bola merah yang terambil. N di sini merupakan sampel yang dipilih. Dalam soal itu, sampel yang dipilih adalah ini, diambil 4 bola secara acak. Oke, berarti N di sini itu sama dengan 4, dan M di sini menyatakan suatu kejadian dari bagian yang diamati. Kita mengamati suatu bola merah, sehingga peluang bahwa ada tepat 2 buah merah terambil merupakan suatu kejadian atau bagian yang sedang kita amati. Jadi M kecilnya adalah 2. Oke. Ingat, rumus dari distribusi hipergeometri itu rumusnya hipergeometri untuk N dengan parameternya N, M, dan N dari M kecil sama dengan kombinasi M besar M kecil dikalikan dengan kombinasi N besar dikurangi M besar, dan kombinasi dari N kecil dikurangi M kecil dibagi oleh kombinasi N besar dan N kecil. Yes. Setelah itu kita tinggal masukkan saja. Berarti hipergeometri dari N-nya itu 12, M besarnya adalah 5, dan N kecilnya adalah 4. Dari M-nya itu, M kecilnya adalah 2, maka kombinasi dari M besarnya adalah 5, kombinasi dari 5 dan 2 dikalikan dengan kombinasi 12 dikurangi 5, dan 4 dikurangi 2 dibagi dengan kombinasi 12 dan 4. Oke, kita hitung. Maka ini sama dengan kombinasi dari 5 dan 2, 10, lalu kombinasi dari ini kombinasi 5 dan 2, lalu kombinasi 15 dikurangi 5, 12 dikurangi 5, kombinasi dari 7 dan 2 dibagi oleh kombinasi 12 dan 4. Kombinasi 5 dan 2 sama dengan 10, kombinasi 7 dan 2 adalah 21 dibagi dengan kombinasi 12 dan 4, yaitu 495. Kita kalikan saja. 10 kali 21, 121 dibagi dengan 495, maka hasilnya itu 14 bagi dengan 33, atau sama aja kayak hampiran dari 0,4242. Nah, maka peluang bahwa ada tepat 2 merah yang terambil adalah 14/33, atau hampiran dari 0,4242.
Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 itu sebuah mesin otomatis menghasilkan produk cacat dengan peluangnya itu 0,1 pada setiap produksi. Produksi diperiksa satu persatu hingga ditemukan produk cacat pertama. Nah, misalkan X-nya itu menyatakan urutan munculnya produk cacat pertama berdasarkan peluang bahwa produk cacat pertama baru ditemukan pada pemeriksaan ke-5. Jadi di sini kita disuruh mencari peluang bahwa produk cacat pertama itu baru ditemukan pada pemeriksaan ke-5. Ya, diketahui bahwa uh, probabilitas atau peluang dari diketahui di sini suatu produk cacat dengan peluang 0,5 pada setiap produksi adalah 0,1 dengan X-nya itu menyatakan munculnya produk cacat pertama, sedangkan untuk di sini itu peluang cacat pertama itu baru muncul pada pemeriksaan ke-5. Oke, dari variabel yang sudah kita temui ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus distribusi geometri. Ingat, untuk rumus dari distribusi geometri adalah GP dari X untuk sama dengan P 1 per P pangkat X min 1. Oke, kita bisa langsung masukkan saja. Probabilitasnya itu 0,1. X-nya itu 5 sama dengan 0,1 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,1. X-nya itu 5 dikurangi 1. Oke. Maka 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9. 5 dikurangi 1 itu 4 sama dengan 0,1. Pangkat dari 0,9 pangkat 4 adalah 0,9 pangkat 4 itu sama hasilnya adalah 0,65. Maka kita kalikan dengan 0,65, hasilnya adalah 0,065. Jadi peluang produksi cacat pertama baru ditemukan pada pemeriksaan kelima adalah 0,065. Oke, kita lanjut pada soal yang kelima. Sebuah mesin ATM mengalami gangguan dengan probabilitas 0,2 setiap kali digunakan. Seorang teknisi melakukan pengujian berulang hingga pertama kali menemukan ATM yang mengalami gangguan. Misalkan K menyatakan banyaknya pengujian yang dilakukan sampai ditemukan gangguan pertama. Berapakah peluang bahwa gangguan pertama ditemukan tepat pada pengujian ke-4? Oke, ini tipe soalnya sama kayak seperti yang nomor 4. Jadi kita pakai distribusi geometri. Rumusnya sama, hanya saja kalau yang tadi itu pakainya X, sekarang itu pakainya K. Jadi untuk GP dari K itu sama dengan P dikalikan 1 per P pangkat K min 1. P di sini probabilitas rusak atau gangguannya itu adalah 0,2 setiap lalu peluangnya itu menemukan gangguan pertama pada saat pengujian ke-4. Jadi K-nya itu adalah 4. Langsung kita masukkan K 0,2 dari 4 sama dengan 0,2 dikalikan 1 dikurangi 0,2, 4 kurangi 1, 0,2, 1 kurangi 0,2 adalah 0,8 pangkat 3, 0,2. 0,8 pangkat 3 itu hasilnya 0,512. Oke, kita kalikan 0,2 dikali dengan 0,512 hasilnya 0,1024. Oke. Jadi peluang bahwa gangguan pertama ditemukan tepat pada pengujian ke-4 adalah 0,1024. Kita lanjut ke soal yang soal yang ke-6. Selanjutnya, soal yang nomor 6, sebuah pabrik memproduksi lampu dengan probabilitas cacat sebesar 5%. Oke, jadi P-nya itu atau probability-nya itu 5%, itu bisa kita ubah ke desimal menjadi 0,5.
0,05 sebanyak 10 lampu. 10 lampu total lampunya atau N-nya itu adalah 10. Misalkan K-nya itu menyatakan banyaknya lampu yang terpilih, cacat yang terpilih, dan di sini ditanyakannya itu berapakah peluang tepat dua lampu cacat ditemukan dalam sampel tersebut. Oke, berarti K-nya itu sama dengan 2. Nah, dari soal ini ada kita perhatikan lagi, dari soal ini ada suatu lampu yang cacat atau probabilitasnya itu kemungkinan lampunya cacat dan tidak cacat. Jadi ada dua kemungkinan. Untuk soal yang ada dua kemungkinan itu bisa kita kerjakan menggunakan distribusi binomial karena hanya memungkinkan dua kemungkinan. Rumus dari distribusi binomial itu sama seperti yang distribusi binomial itu kan B dengan parameternya NP dari K sama dengan kombinasi dari NK dikalikan oleh probability pangkat K dikalikan oleh 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Oke, kita tinggal masukkan saja. Berarti binomial 10 dengan probability-nya 0,05 dari peluangnya itu tepat dua lampu cacat, maka kombinasi 10 K-nya itu 2, kombinasi 10 dan 2 dikalikan oleh P-nya itu 0,05 kita pangkatkan 2 dikurangi dikalikan dengan 1 dikurangi P, N-nya itu 10 dikurangi dengan 2. Oke, kita jumlahkan dulu. Kombinasi 10 dan 2 dikalikan 0,05 pangkat 2 dikali oleh yang 1. P ini berarti 1 dikurangi 0,05 dipangkatkan oleh 10 per 5 ya. 1 dikurangi 0,05. Nah, jadi 1 dikurangi 0,05 itu 1 dikurangi 0,05 dipangkatkan 8. Kombinasi dari 10 dan 2 adalah 45. Lalu 0,05 dipangkatkan 2 itu 0,025. 1 dikurangi 0,05 pangkat 8 itu sama aja kayak 0,6634 ya. Ini kali ya. Kita kalikan semuanya sehingga mendapatkan hampiran 0,0746. Jadi probabilitas dua lampu cacat ditemukan dalam sampel tersebut adalah 0,0746. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7, ke pembahasan yang nomor 7. Sebuah perusahaan survei menemukan bahwa 70% pelanggan puas terhadap layanan mereka. Jika dipilih 8 pelanggan secara acak, berapakah peluang paling sedikit 6 pelanggan yang merasa puas? Ingat, lihat sebuah perusahaan ini kan menemukan bahwa ternyata 70% pelanggannya itu puas terhadap layanan mereka. Jadi P-nya itu adalah 70% atau probability pelanggannya itu puas adalah 70%. Lalu ketika dipilih secara acak dengan total pelanggannya 8, kita disuruh mencari peluang paling sedikitnya itu 6 pelanggan merasa puas. Jadi untuk kalimat puas ini dapat merujuk pada peluang bahwa bisa saja pelanggan itu merasa puas dan juga bisa saja pelanggan itu merasa tidak puas. Jadi merujuk kepada dua probability. Seperti soal yang sebelumnya, kalau soal yang memiliki dua kemungkinan itu bisa dihitung menggunakan distribusi binomial. Tetapi untuk soal yang ini, yang ditanyakannya itu berapa peluang paling sedikit 6 merasa puas. Total dari N-nya itu kan adalah 8. Jadi ketika paling sedikit berarti 6, bisa saja 6, bisa saja 7, bisa saja 8 pelanggan. Karena di sini tertera peluang paling sedikit.
maka kita akan menghitung suatu binomial dari K ini, sehingga bisa menghitung peluang paling sedikit 6 pelanggan tersebut. Oke, kita bisa langsung masuk. Oke, kita tulis ulang rumus dari binomialnya itu NP dari K, C, N, K, P, K, 1, P, N. Oke, berarti di sini kita hitung satu-satu. Binomial N-nya itu 8, P-nya itu kita ini ubah ke desimal, jadi 0,70, 0,70 dengan K-nya itu 6, 7, dan 8. Oke. Maka kombinasi pertama berarti 8, K-nya itu 6, dikalikan peluangnya itu, probability itu 0,70 pangkat 6 dikalikan 1 dikurangi 0,70 di N, nya itu kan 8 dikurangi K-nya di sini 6, jadi 2. Oke, ditambahkan untuk kombinasi ini 8, karena tadi udah K-nya 7, jadi K-nya 8 yang ini 7, 0,70 pangkatin 7 dikalikan 1 dikurangi 0,70 pangkat 8, N ini kan N dikurangi K, N nya 8 dikurangi 7, berarti pangkatnya itu 1, dan terakhir ditambahkan lagi oleh kombinasi 8, 8 dengan P-nya itu 0,70 pangkat 8 dikalikan 1 dikurangi 0,70, 8 dikurangi 8, 0, berarti di sini pangkat 0. Oke, kita hitung seluruhnya. Kombinasi dari 8 dan 6 itu 28, 0,70 dipangkatkan 6 yaitu 0,117, dan 1,070 dipangkatkan 2 itu hasilnya 0,09. Ditambahkan kombinasi 8 dan 7 itu hasilnya 8 dikalikan 0,70 dipangkatkan 7 adalah 0,08, lalu 1 dikurangi 0,70 dikali 1 dipangkatkan 1 hasilnya 0,3, dan terakhir kombinasi dari 8 dan 8 adalah 1 dikalikan oleh 0,70 dipangkatkan 8 adalah 0,057. Karena ini pangkat 0, berarti kita bisa tidak perlu ditulis ulang, sehingga kita totalkan seluruhnya menjadi 0,057. Oke. Jadi peluang paling sedikit 6 pelanggan merasa puas adalah 0,057. Soal yang nomor 8 ini, dalam sebuah survei referensi minimum, peluang seorang meminum kopi, teh, dan jus masing-masing adalah 0,5, 0,3, dan 0,2. Sebanyak 5 orang dipilih secara acak, berapa peluang tepat 2 orang memilih kopi, 2 orang memilih teh, dan 1 orang memilih jus? Kita jabarin dulu. Diketahui bahwa peluang kopi atau P1 saja, ini 1, kopi itu berarti 1, teh itu 2, dan jus itu P-nya 3. P1, P2, dan ini P3. Oke, berarti P1-nya itu 0,5, lalu P2-nya itu 0,3, dan P3-nya itu 0,2. Sebanyak 5 orang dipilih, jadi N keseluruhannya itu 5 secara acak. Nah, berapakah peluang tepat 2 orang minum kopi? Kita juga sama ini anggap kopi itu 1, teh itu 2, dan jus itu 3. Karena di sini banyaknya orang yang meminum, kita simbolkan N1 itu banyaknya orang yang minum kopi itu adalah 2 orang, lalu N2-nya itu yang meminum teh itu 2 orang, dan
N yang meminum jusnya itu, banyaknya orang meminum jus itu 1 orang. Oke. Jadi totalnya pas sama dengan 5. Nah, karena soal ini terdapat 3 probability, jadi lebih dari 2 probability, kita bisa menggunakan distribusi multinomial. Multinomial. Oke. Rumus dari distribusi multinomial ini yaitu, untuk rumusnya itu peluang dari N1, N2, N3 sama dengan N faktorial dibagi oleh N1, N2, N3 dikalikan P1 pangkat N1, P2 pangkat N2 dikalikan oleh P3 pangkat N3. Oke, bisa kita langsung masukkan saja. Jadi untuk probability N1, 2, 3-nya kan 2, 2, 1. Oke. N faktorialnya, jadi total N-nya aja itu ada 5. Jadi 5 faktorial. 5 faktorial. N1 sampai N3-nya adalah 2 faktorial, 2 faktorial, dan 1 faktorial. P1-nya itu 0,5 pangkat N1-nya berarti pangkat 2, lalu peluang keduanya adalah 0,3 dengan pangkat N2-nya itu 2, dan terakhir peluang ketiganya adalah 0,2 dengan N3-nya itu 1. Ya, kita jumlahkan. Peluang dari 5 faktorial dibagi oleh 2 faktorial dikali 2 faktorial dan 1 faktorial adalah 30, dikalikan oleh 0,5 kita pangkatkan 2 menjadi 0,25, 0,3 kita pangkatkan 2 menjadi 0,909, dan 0,2 pangkatkan 1 hasilnya tetap 0,2. Oke, kita kalikan semuanya. Kita kalikan dulu yang desimalnya. 0,25 dikali 0,09 dikali 0,2 itu hasilnya 0,0045. Oke, kita kalikan dengan 30, hasilnya 0,135. Jadi peluang terdapat 2 orang memilih kopi, 2 orang memilih teh, dan 1 orang memilih jus adalah 0,135. Kita lanjut ke soal ke-9. Sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 4 panggilan per jam. Misalkan X-nya itu menyatakan jumlah panggilan yang diterima dalam 1 jam tertentu, berapa peluang bahwa tepat 3 panggilan diterima pada jam tersebut. Saya langsung saja. Ya, perhatikan baik-baik soalnya. Di sini yang pertama itu kan pusat layanan pelanggan menerima, di sini pusat layanan pelanggan itu menerima rata-rata 4 panggilan per jam. Terus yang kedua juga diterima dalam waktu 1 jam. Lalu yang ditanyakan juga sama, yaitu pada waktu ini. Jadi dalam soal ini waktunya itu tetap tidak kelihatan ya, kita lihat aja. Pada soal ini waktunya itu tetap, yaitu 1 jam. Ingat, karakteristik ini mirip atau masuk ke dalam distribusi Poisson karena terbatas dalam 1 interval waktu. Oleh karena itu, kita akan menghitung nomor 9 ini menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini memiliki parameternya yaitu lambda. Jadi di sini rata-ratanya itu kan 4. Ini kita hapus. Oke, di sini rata-ratanya 4, jadi lambdanya itu sama dengan 4. Lalu
berapakah peluang bahwa tepat 3 panggilan diterima pada jam tersebut. Jadi ini tuh merupakan X yang menyatakan jumlah panggilannya, maka bisa kita langsung itu distribusi Poisson itu kan rumusnya itu Poiss lambda dari K sama dengan pangkat minus lambda dikalikan lambda, iya benar, dikalikan lambda pangkat K dibagi oleh K faktorial. Karena yang di soal ini menggunakan X, jadi bisa kita ubah K-nya itu sama dengan X. Jadi pangkat minus lambda dikalikan lambda oleh X pangkat X per X faktorial. Maka kita hitung Poiss lambda, lambdanya itu adalah 4 dengan X-nya itu 3 sama dengan E-nya itu kan karena bilangan Euler, jadi kita biarkan terlebih dahulu. Pangkat lambda atau minus 4 dikalikan oleh 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 faktorial. Sorry, K-nya itu 3. Jadi bukan 4 faktorial, tapi 3 faktorial. Oke, kita berarti sama dengan pangkat 4 dikali dipangkatkan 3 itu sama aja hasilnya adalah 6. 4 dibagi dengan 3 faktorial 6. Bilangan Euler itu kan itu adalah 2,7128. Nah, kita pangkatkan minus 4, kita pakai kalkulator saja. Hasilnya adalah 0, hampiran 0,018, sehingga 0,018 dikalikan oleh 64 dibagi oleh 6. Hasilnya adalah 0,018 dikalikan 64 itu 1,152 dibagi 6, hasilnya itu 0,192. Jadi ruang atau probability bahwa tepat 3 panggilan diterima pada jam tersebut adalah 0,192. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini sebuah kotak berisi 15 bola, terdiri dari 5 bola merah dan 10 bola putih. Diambil 4 bola sekaligus tanpa pengembalian. Berapakah peluang tepat 2 bola merah terambil? Ingat di soal sebelumnya, kalau semisal ada kalimat atau suatu kejadian dengan tanpa pengembalian, maka bisa dikerjakan menggunakan distribusi hipergeometri. Ingat bahwa distribusi hipergeometri itu rumusnya dengan parameter itu n kecil dari m kecil, kombinasi dari m besar m kecil dikalikan oleh kombinasi n besar dikurangi m kecil dengan n kecil dikurangi m kecil dibagi dengan kombinasi n besar dan n kecil. Oke, di sini n-nya itu merupakan populasi keseluruhan, yaitu totalnya itu 15 bola. Lalu di sini terdapat 5 bola merah dan 10 bola putih. Diambil 4 bola merah tanpa pengembalian. Berapakah peluang tepat 2 bola merah? Jadi M itu kan sesuatu atau populasi yang diamati. Di sini populasi yang diamatinya itu adalah bola merah. Jadi bola merah, total bola merahnya itu ada 5. Lalu untuk N kecil itu merupakan sampel yang dipilih. Di sini
diambil 4 bola tanpa pengembalian. Jadi N-nya itu adalah 4. Dan M itu kejadian yang diamati. Jadi di sini kita mengamati peluang tepat 2 bola merah terambil. Jadi M kecilnya adalah 2. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Maka hipergeometri dengan parameternya itu 15, 5, 4, dengan M-nya itu 2, maka sama dengan kombinasi M besarnya itu 5 dan M kecilnya 4 dikalikan oleh kombinasi N-nya itu kan 15 dikurangi M besarnya 5, jadi kombinasi 10, dan N kecilnya 4, N besar dikurangi M kecil 2, jadi 4 dikurangi 2, hasilnya 2, jadi kombinasinya 10 dan 2, lalu dibagi dengan kombinasi N besarnya 15 dan N kecilnya 4. Oke. Kombinasi dari 5 dan 4 itu 10, dikalikan dengan kombinasi 10 dan 2 itu 5, dibagi dengan kombinasi 15 dan 4 itu hasilnya 1365. Oke, kita kalikan 10 dikalikan dengan 45 itu hasilnya 450. Ya, kita bagi dengan 1365 sama dengan 0,329. Oke. Jadi peluang terdapat 2 bola merah terambil adalah 0,329. Mungkin sampai sini saja video pembahasan soal untuk materi peluang ini. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.